Oke, silakan duduk. Ya. Kita persilakan Lilian dan Bapak untuk tampil kali ini. Semua mama yang luar biasa. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Selalu ditimbang nada-nada yang indah, selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup relanya berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh bunda, dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tadi kan saat pertama kali performance gitu juga disebut dengan Papa bahwa dia pilih lagu Bunda untuk mama-mama yang juga menonton gitu supaya bisa merasakan lebih dalam gitu lagunya. Oh karena kan ini Seci ini kan kelas budi pekerti ya. Berapa kali saya ikut tuh banyak kayak kita harus mengenang jasa ibu yang sudah melahirkan kita. Saya pernah juga lihat ada yang activity yang anak-anak perutnya masukin balon gitu-gitu ya. Saya pikir lagu Bunda ini agak berhubungan gitu loh dengan kegiatan Seci yang untuk menghormati orang tua, khususnya ibu. Iya. Kita dapat persiapannya juga gak waktu jangka lama gitu ya. Jadi beneran harus melatih berkali-kali dan juga kalau gagal mencari gitu gagalnya di mana dan cara untuk memperbaikannya gitu. Ya, saya bilang sih semoga mereka bisa mendapat nilai dari lagunya juga gitu. Oh kalau saya emang sama anak-anak saya deket semua. Anak-anak ini dari mulai belajar jalan sampai sekarang nih ya sama saya gitu. Banyak ngobrol sih sama saya. Jadi kalau misalnya saya pulang kerja gitu ya sering ngobrol sama mereka aja dari dulu. Iya, sama yang besar juga saya, pokoknya apa mereka mau saya dukung.
Kalau yang besar tuh kan suka ngelukis. Kalau yang ini memang hobinya musik. Jadi saya support aja mereka maunya apa. Saya nggak pernah larang sih. Ya planningnya saya sih masih ingin memperluas skillnya saya dalam main gitar. Tapi juga ada plan untuk start band gitu dari teman-teman dan juga mendapat pengalaman. Jadi dalam kehidupan kita bukan selalu apa yang kita minta itu dapat. Setuju? Anak pemenang ini dapat ini biskuit. Cuma ada satu kelompok. Jadi yang lain juga kelompok tidak dapat apa-apa, apalagi kalah. Betul? Nah, semua tanya. Bagaimana kamu menghadapi kondisi ini? Kamu kalah, kamu tak dapat wafer. Bagaimana? Nicholas, ya? Kamu ngalah. Kamu terima? Terima. Oke, bagus. Oke, bagaimana perasaan kamu, Orlando? Tak senang. Kenapa tak senang? Karena kalah. Karena kalah. Oke, kamu tak bisa terima. Oh, tak bisa terima, bagus. Satu ya Orlando, satu ya siapa tuh Nicholas. Satu terima. Kita kelebihan ada kayak tangan, kaki. Kalau orang lain mungkin mereka agak ada. Wah, bagus banget. Jadi Ewe tadi ngomong itu sesuatu yang bagus banget ya. Jadi kau tahu nggak tadi Ewe ngomong apa? Ya, dia ngomong ialah bersyukur. Ewe betul nggak? Bersyukur kamu di sini masih ada tangan, masih ada kaki. Betul? Ya, kamu masih bersyukur, kangen. Ya. Sipo itu suka makan itu watermelon, semangka, suka banget. Ya, jadi saya ingin makan, tapi saya waktu kecil saya cuma tunggu orang kasih saya makan. Ya, nah sekarang saya cari uang, saya makan, saya beli watermelonnya, dan makan terus. Saya makan sampai saya so kenyang, tapi saya makan terus, ya, makan terus sampai muntah. Itu bagus, itu bagus ya. Tapi saya suka semangkanya, saya suka. Saya makan terus, apalagi saya sekarang ada uang, saya bisa beli. Saya beli banyak banget. Sampai kenyang saya makan lagi. Bagus nggak? Enggak ya. Oke. Nah, ini seperti umpamanya seperti pohon tumbuhan. Ya. Ada lihat ke sini. Ada daun yang baik. Ada daun yang tidak baik. Betul? Betul. Riko betul nggak Riko? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dalam kehidupan kita ada baik sama tidak baik. Betul? Betul. Anthony betul. Vicky betul. Vicky betul. Ya. Jadi kita bukan kehidupan kita semuanya bagus. Ada yang baik, ada tidak baik. Ya. Jadi dalam kelas, waktu saya sharingnya, tahun pertama, saya datang ke Sejing ngajar. Ada satu cewek saya masih ingat, tapi saya lupa namanya. Ya, saya pas masuk ke kelas, dia ngomong sama saya, "Laoshi, saya stres." Ya, saya stres. Saya bilang stres, kamu nyanyi lagu aja. Waktu itu ada satu lagu yang hit. Satu lagu yang hit. Lagu apa? Lagu apa? Let it go, let it go. Ya, let it go. Jadi, nah, lihat ini. Ya, nih, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi, kali ini kita ngomong ini. Nah, di sini, tadi yang saya senang sama itu ya siapa ya? Nicholas ya. Nicholas walaupun kalah, dia tak apa-apa, dia bilang kalah. Jadi
kita biasanya kalau kita ini ya yang bagus sama yang jelek di sini, kebanyakan kita cuma lihat jeleknya. Oke, lihat jeleknya. Wow, saya ini tak bagus. Saya ini tidak pintar. Sering lihat fokus ke kekurangan kita. Kita manusia sering lihat kekurangan kita. Ini kuning ini, walaupun cuma satu, tapi lihat terus ini kuning ini. Ya, sebenarnya ialah ini sudah layu. Satu hari dia juga bisa hilang sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Jadi caranya cuman let it go. Ya, jadi yang ini hilang sebenarnya ada yang sisanya. Sisa ini sebenarnya kalian yang mau menghargai. Oke? Kekurangan itu biarin aja. Apa yang menghargai ya sekarang. Sebenarnya Ewa bilang kita kalau banding sama orang yang tak ada kaki tangan kaki, kita sudah bersyukur. Sekarang kita apa yang menghargai apa yang kita ada. Betul Ewa? Betul sekali? Tepuk tangan dong. Oke. Kalian bisa pulang dengan ada sesuatu gitu loh. Jangan cuma dengar ya udah besok lupa ya. Karena pengetahuannya ini akan berguna. Mungkin sekarang tidak akan berguna, tapi next kalau nanti kalian sudah keluar ke masyarakat atau kemana, itu akan berguna buat kalian. Saat ini saya bekerja di sebuah NGO bernama Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kami berusaha mengadvokasi pemerintah Indonesia agar menciptakan kondisi lingkungan yang berwawasan kesehatan. Seperti itu. Dan saya juga merupakan seorang pengajar atau dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sebenarnya topik hari ini adalah topik yang sangat relevan ya buat remaja kita karena mereka merupakan target pasar dari penjualan produk berbahaya seperti rokok elektronik dan juga nafza. Nah, hari ini kita coba memberikan mereka kemampuan dan juga pengetahuan agar mampu membentengi diri ketika nanti mereka ditawarkan misalnya produk seperti rokok elektronik dan nafza, mereka bisa mengatakan tidak. Iya betul, jadi penting sekali untuk menghindari bahaya merokok karena ada dampak yang ditimbulkan ya, ada dampak kesehatan dan juga dampak kesejahteraan. Kalau untuk dampak kesehatan kita tahu rokok itu berbahaya untuk gangguan pernapasan, bisa menyebabkan kanker, gangguan paru-paru dan juga untuk kesehatan kulit itu juga mengganggu. Nah,
Selain itu juga ada dampak kesejahteraan ya dengan mengkonsumsi rokok. Sekarang Indonesia ini lebih banyak setelah mengkonsumsi pengeluaran untuk membeli beras, pengeluaran kedua terbesarnya adalah membeli rokok. Nah, bayangkan betapa besarnya dana yang dialokasikan oleh keluarga di Indonesia untuk membeli benda yang sebenarnya tidak punya manfaat untuk kesehatan. Nah, kalau itu bisa dialokasikan untuk membeli bahan pangan yang lebih baik, sayur mayur, tempe tahu, tentu itu akan sangat membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan bergizi dan juga produktif. Tentu pertama-tama jangan mencoba, dan ketika memang orang sudah terlanjur gitu ya untuk merokok ataupun menggunakan rokok elektronik, dia harus segera berkomitmen untuk berhenti merokok. Dan ada langkah-langkah yang memang tidak bisa secara ekstrim dilakukan ya, tapi harus pelan-pelan agar keberhasilannya juga baik. Tapi yang jelas niat itu menjadi faktor utama agar seseorang itu terhindar dari mencoba-coba dan juga mau berhenti ketika mereka sudah menggunakan rokok. Penelitian juga mengatakan gitu ya bahwa pendekatan farmakologis atau obat-obatan juga bisa dilakukan ketika memang perokoknya ini adalah perokok yang berat, sudah sangat adiktif gitu ya, sudah sangat kecanduan, maka dia bisa mencari pengobatan untuk berhenti merokok seperti itu. Nah, kalau dari organisasi kami pendekatannya selain edukasi itu juga ke advokasi. Jadi kami berupaya meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa rokok dan rokok elektronik itu perlu dikendalikan seperti itu. Kan sekarang sudah menjadi bahan yang memang terlanjur beredar gitu ya. Nah, bagaimana kita mampu mengendalikan itu? Jadi iklan yang menarik buat remaja itu seharusnya tidak ada lagi. Kalau di negara-negara lain kita sudah sama sekali tidak ada iklan rokok. Nah, di Indonesia masih ada, ini harus dibatasi atau bahkan mungkin dilarang sama sekali iklannya dan juga promosinya. Misalnya di acara-acara musik, acara olahraga itu masih ada promosi-promosi dari produk rokok. Kenapa? Karena dari situlah kemudian remaja kita akhirnya tertarik. Oh, ini acara olahraga, promosinya ada promosi rokok, berarti rokok sedangkan olahraga hal yang positif, padahal kan tidak gitu. Sangat menyenangkan sekali ya karena audiensnya sangat aktif. Ketika mereka saya tanya gitu atau saya mintakan sharing tentang apa yang mereka alami sehari-hari, mereka mau mengemukakan apa yang dialami dan juga apa yang mereka pikirkan tentang materi hari ini seperti itu. Saya sangat takjub ya karena murid-murid dari Seci School ini mereka sudah punya pemahaman yang cukup baik sebenarnya, hanya tinggal digali lebih dalam saja dan bukan hanya disimpan untuk diri mereka sendiri ya. Tadi misalnya saya bilang ketika teman-teman ini sudah punya pemahaman yang baik, maka nanti ke temannya atau ke saudaranya, ke keluarga besarnya, pesan ini juga perlu disampaikan dan mereka antusias sekali untuk melakukan hal tersebut. Wawasan saya adalah saya mendapatkan bahwa rokok sebenarnya mengandung sangat banyak zat-zat yang bisa menyebabkan meninggal dunianya seseorang, dan fakta bahwa rokok menyebabkan kecanduan sangat menambah bahayanya rokok. Hitung kankernya sangat berbahaya karena bisa menyebabkan meninggal. Hampir semua pertanyaan aku bisa jawab ya, dan Betul. rata-rata itu jawabannya ilmiah semua ya. Betul. Nah, aku bisa belajar dan tahu tentang hal-hal zat-zat ilmiah seperti itu dari mana? Internet. Ya, internet saja. Tapi sebenarnya hal-hal talk show seperti ini juga banyak terjadi di sekolah. Jadi saya juga tahu dari sekolah juga. Betul atau salahnya. Sebenarnya saya tidak begitu jelas kalau di internet. Jadi saya kalau ada yang bertentangan, saya harus bertanya dengan orang lain dulu apa betul atau salah. Pastinya orang tua. Papa sih biasanya lebih tahu. Saya merasa bahwa talk show ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang tidak tahu bahaya merokok, dan bahkan yang tahu bahaya merokok saja pasti mendapat sedikit lebih banyak ilmu dari sini. Dan saya rasa apa yang harus dilakukan adalah menyetop banyaknya orang yang merokok, karena ini juga
ini juga akan menghambat masa depan mereka. Tindakan nyata adalah toko-toko rokok sebaiknya dihindari saja. Kita tidak usah pikirkan